Shalom Bapak Ibu teman-teman. Shalom. Ada haleluya. Mari bangkit berdiri dulu deh teman-teman. Kita sapa Bapak Ibu yang ada di sebelah. Welcome home bilang. Welcome home. Kasih tos gitu kan. Kasih salam, kasih senyum yang terbaik. Minimal 5 orang lah. 5 orang. Welcome home. Welcome home. Nah gitu dong, ya kan. Jangan sampai orang di sebelah kanan kiri kita nggak kenal gitu. Kita nggak sapa gitu waktu ibadah gitu. Oke, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Jensen dari ICC Bandung. Wow. Excited sekali Bapak Ibu. Nah kita punya habit yang pertama itu honor the presence. Bapak Ibu yang hari ini memiliki beban misalnya, angkat tanganmu. Percayalah bahwa Tuhan memberikan jalan yang tidak pernah kita pikirkan. Jika kita juga memiliki masalah kesehatan, angkat tanganmu. Teriak sama Tuhan, pasti ada mujizat Bapak Ibu. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Lalu kita pastikan kita catat gitu. Dengan mencatat itu kita berarti kita bukan hanya mendengar, melihat, tapi tangan kita juga nyatet itu kita akan ingat firman Tuhan. Lalu be excited gitu. Nah, be excited ini kalau kita mau meloncat, kalau kita mau berdiri, kalau kita mau angkat tangan. Nggak usah peduliin orang di sekitar kanan kiri kita di belakang. Karena kita itu langsung tertuju dengan Tuhan, Bapak Ibu. Bebaskan roh kita. Nah sebelum kita berdoa, ada ayat dari Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami. Nah aku pengen Bapak Ibu baca bareng-bareng, ayo. 1, 2, 3, Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk matahari yang begitu indah pagi ini. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk mujizat kesembuhan, terima kasih untuk masa depan yang penuh pengharapan, terima kasih untuk damai sejahtera yang kami rasakan, terima kasih untuk pekerjaan-Mu yang mungkin kami belum melihat hari ini Bapa. Tetapi kami percaya pulang dari tempat ini, kami diberikan harapan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan juga Engkau berikan bagi kami. Kami memulai ibadah hari ini, kami tutup bungkuskan dengan kuat kuasa darah-Mu, kami patahkan segala kuasa-kuasa roh jahat, kami pagari keluarga kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami memulai hari ini bersama dengan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Halo CDC. Halo. Kita berasa diberkati sepanjang minggu ini. Boleh yang merasa diberkati angkat tangannya. Kita mau bersemangat lebih lagi memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita nyatakan lagu ini dengan penuh sukacita. Kasih setia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan kita. Mari katakan dengan penuh iman dan percaya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena Allah sanggup
sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya Tuhan, Engkau sempurna bagi kami Tuhan. Kami mau bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan. Mari berikan pujian yang terbaik bagi namanya. Mari muliakan namanya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kamu berterima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya aku mau sharing sedikit aja sih. Jadi kan ceritanya aku tuh dulu kerja di Bogor. Terus gak lama pandemi pokoknya ya akhirnya berjalan waktu sempat kena cut tapi masuk lagi. Udah gitu berjalan masih dalam masa-masa pandemi. Udah gitu aku mau cari kerjaan yang lebih baik lah. Maksudnya karena kan masih muda, masih ada kepengenan kerja yang tempatnya lebih baik gitu. Nah di situasi itu aku pakai rancangan aku sendiri, kayak aku ya udah coba kemana. Udah gitu ternyata puji Tuhan dapat kerjaan di Jakarta. Ada effortnya sih kerja di Jakarta, tapi dari segi salary itu lebih naik lah maksudnya. Nah aku di situ bersyukur di saat masa-masa pandemi itu malah Tuhan kasih kerjaan baru yang lebih baik. Ketika mungkin orang-orang di luar sana banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang mungkin salary-nya dipotong sekian puluh % gitu. Tapi di situ tuh Tuhan tuh nunjukin kuasanya, tunjukin kebaikannya, berkat-berkat Tuhan itu nyata gitu. Jadi sepanjang kadang kalau misalnya udah ngerasa gak bersyukur gitu, gak bersyukur sama kerjaan atau gak bersyukur sama keadaan sendiri gitu, kadang suka ngerenung gitu di perjalanan di kereta, karena kan pulang pergi di kereta tuh kalau misalnya berdiri gitu sambil pulang sambil jalan tuh kayak ngerasa jadi merenung gitu. Mau dihitung kebaikan Tuhan satu-satu nggak akan bisa dari awal aku lahir sampai sekarang hidup udah bekerja itu nggak akan bisa aku hitung karena saking banyaknya gitu. Jadi kayak rancangan Tuhan itu tuh mungkin banyak, ada hal yang nggak enak, pasti ada yang nggak enak gitu dalam setiap proses kehidupan kita itu, pasti nggak ada yang nggak enak gitu. Tapi aku ngerasa aku malah lebih berpatok pada, seringkali aku lebih berpatok pada perasaan yang gak enak itu. Nah kadang hal-hal yang kayak gitu tuh yang bikin kita jadi lebih mundur sama mempertanyakan gitu. Katanya rancangan Tuhan itu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera gitu, tapi kok kadang ngerasa rancangan Tuhan itu malah
nggak enak ya, kok gini ya ikut Tuhan kok gini banget sih gitu, kayak gitu. Tapi sepanjang perjalanan seminggu ini sih aku lebih kayak diingetin lagi gitu, sambil di perjalanan di kereta aku dengar lagu, terus kayak merenung juga, iya ya ternyata Tuhan tuh segitu sayangnya loh sama aku gitu, segitu pakai hidup aku, segitu menolong aku ketika orang-orang mungkin lagi susah nyari kerja di masa pandemi loh gitu kan. Tapi aku masih malah dapat kerjaan yang terbaik, lebih baik dari yang dulu gitu. Di situ aku kayak ngerasa iya ya, rancangan Tuhan itu melebihi semua rancangan kita gitu. Jadi aku mau ajak buat Bapak Ibu Saudara semua, mari kita lebih lagi merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita coba hitung satu-satu. Pasti ketika kita hitung itu, kita akan lebih lagi merasa mengucap syukur, karena nggak ada hal yang bisa ngegantiin itu semua. Kita mau lebih lagi merenungi setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, kita mau menikmati setiap hadiratnya Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Mari kita nyatakan lagu ini, memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, ku memuji-Mu, hatiku menyembah-Mu, meskipun musim berganti, ku tetap percaya kasih-Mu setia. Tuhan, ku memuji-Mu, hatiku menyembah-Mu, hatiku menyembah-Mu, meskipun musim berganti, ku tetap percaya kasih-Mu setia. Oh, rancangan-Mu melebihi setiap rancanganku, dan kasih-Mu yang peliharaku. Langkah kami Tuhan berada di jalan-Mu, langkahku berada di setiap jalan-Mu, hanya untuk-Mu seluruh hidupku. Tuhan, hidup kami berada di jalan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya dalam hadirat-Mu Yesus. Oh haleluya Yesus. Oh kami memuji-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih. Mari katakan, Tuhan kami memuji-Mu. Tuhan, ku memuji-Mu, hatiku menyembah-Mu, meskipun musim berganti, ku tetap percaya kasih-Mu setia. Tuhan, ku memuji-Mu, hatiku menyembah-Mu, meskipun
kebaikannya Tuhan. Kita mau menikmati setiap hadiratnya Tuhan. Buat Tuhan yang hadir di tempat ini. Mari puji namanya, mari bermazmur bagi namanya. Oh haleluya Yesus, oh terima kasih Tuhan. Sikia Bapa ya oh haleluya Yesus, oh haleluya Tuhan. Sikia Bapa ya
Engkaulah sumber buat hidup kami. Engkaulah satu-satunya sumber buat hidup kami yang menyediakan segala hal dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa di depan sana banyak hal akan terjadi. Tapi yang kami tahu ketika kami dekat dengan sumbernya, hidup kami akan selalu baik Tuhan. Thank you Lord. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar di tempat ini ada hati seorang murid yang mau belajar, membuka hati. Bahkan setiap benih firman-Mu itu dilakukan menjadi buah dalam hidup setiap kami. Thank you Tuhan, berbicara kepada setiap kami di tempat ini. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu Tuhan. Biar setiap hal yang hamba katakan benar-benar dari hatinya Tuhan. Thank you Lord, di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, sebelum duduk Bapak Ibu Saudara bisa kasih tos, tepuk tangan, salamin 2 orang. Boleh bilang Tuhan baik buat kamu. Yes, oke. Waduh, seneng banget. Semua diberkati dengan penyembahan hari ini Bapak Ibu Saudara. Yes, seneng banget kemarin kita udah adain yang namanya worship night di ibadah youth. Wow. Aku dengar-dengar Oktober kita akan ada ibadah youth pertama di tempat ini ya. Yes, percaya banget. Saya percaya gini, masa depan gereja itu adalah anak muda. Gereja yang gak punya anak muda, gereja yang gak punya masa depan. That's why kita ada youth dan pasti akan luar biasa. So kami minta supportnya dari Bapak Ibu Saudara yang punya ponakan, punya tetangga anaknya yang bisa dijangkau, boleh dibawa diangkut semuanya ke tempat ini untuk kita ketemu Yesus bareng-bareng. Ada amin. Oke, nah hari ini aku mau bagiin dengan aku kasih judul share aku adalah The Power of Giving. Bilang kiri kanannya The Power of Giving. Kuasa dari memberi. Nah, aku mau kita baca di 1 Korintus 13 ayat 13. Firman Tuhan bilang gini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Ayat ini udah sering banget kita dengar. Ayat ini udah sering banget kita, udah hafal kayaknya. Iman bagus banget kalau setiap kita punya iman yang besar ya Bapak Ibu Saudara. Buat keluarga, buat keuangan, buat apapun yang sedang kita bangun, kita punya iman. Kita punya pengharapan. Pengharapan itu ada di pikiran. Kita melihat sesuatu nanti, nanti saya akan punya A, saya akan kejar B, saya akan kejar C. Tapi iman itu untuk masa sekarang kita, untuk menjalani setiap pengharapan kita itu. Nah, tapi ayat ini bilang, tanpa kasih kayaknya sia-sia iman dan pengharapan kita. Tanpa kasih, buat apa kita ngejar semua itu? Bahkan, iman dan pengharapan hanya akan ada di bumi. Di surga tinggal kasih, bener ya? Kita udah gak butuh iman, gak butuh pengharapan lagi di surga. Yang tinggal hanya kasih. That's why kita perlu latihan kasih di dunia. Bagaimana caranya? Mari kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Karena begitu besar kasih, sehingga, kata sehingga di sini adalah kata penghubung dari sebuah sebab dan akibat, benar ya? Jadi kasih adalah alasannya, sehingga dia memberi, dan memberi adalah akibat dari kita punya kasih. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Kita bisa mengasihi, kita bisa memberi sama orang, sama si A, sama si B tanpa kasih. Tapi nggak mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau nggak mungkin kita mengasihi seseorang dan kita nggak memberi sama dia. Bener ya? Nggak mungkin kita bilang aku mengasihi anakku, tapi aku nggak mau menyediakan apa-apa buat anakku, nggak mau kasih dia sekolah yang terbaik, nggak mau kasih dia makanan yang terbaik. Itu nggak mengasihi. Itu namanya omong doang. Karena kasih itu adalah sebuah tindakan. Kasih itu nggak bisa cuma diomongin aja. Buat cewek-cewek yang di sini tiba-tiba ada cowok datang gitu ya, aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu. Mana buktinya?
suruh minta buktinya mana, ada tindakan kasihnya enggak? Oh ada, dia untuk ketemu saya, misalnya dia harus lewati dari mana ya, daerah jauh di sini ya, daerah mana lah gitu ya, berapa puluh kilometer harus sini untuk cuman ketemu. Nah itu berarti dia punya tindakan kasih. Tapi kalau aduh nggak jadi ya, kenapa? Gerimis, ya elah gerimis doang nggak jadi. Udah deh cari yang lain aja, asik. Karena kita memang nggak bisa, nggak mungkin mengasihi tanpa memberi. Setiap kita punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, dalam memberi kita perlu punya sikap hati, punya mental yang namanya generous atau murah hati gitu ya. Generous, orang yang generous itu adalah dia posisinya lagi siap untuk memberi sesuatu, bisa uang, bisa waktu, bisa tenaga, whatever name it. Karena generosity adalah sebuah sikap hati, sebuah posisi kita siap untuk memberi sesuatu. Bahkan seseorang bilang gini, Gordon MacDonald bilang gini, memberi dengan murah hati bukanlah tentang membagikan sejumlah uang ekstra. Ini tentang mengarahkan kembali hati manusia ke arah Kristus, sehingga kita menjadi penyampai kasih sayang dan perhatian yang sama seperti dicontohkan Kristus pada zamannya. Jadi ternyata waktu kita bilang kita orang yang generous atau murah hati itu bukan sekedar kita tuh ngasih uang ke seseorang, bukan cuma sekedar itu. Tapi waktu itu waktu kita bilang kita murah hati, kita sedang mengarahkan lagi hati kita sama Kristus. Karena Kristus juga adalah apa ya? Kristus tuh sangat memberi gak sih? Kalau kita lihat hidupnya sangat-sangat memberi. Kayaknya jarang Yesus tuh minta sesuatu yang pokoknya paling sering aku lihat dia memberi waktu, dia menyembuhkan orang, dia kasih makan orang. Lebih banyak hidupnya itu memberi. Nah, bahkan ini bagus. Kata ini mungkin Bapak Ibu udah sering dengar. Kata percaya di Alkitab ditulis 272 kali. Berdoa 371 kali. Kasih 714 kali, tapi memberi 2162 kali. Artinya Tuhan pengen hidup kita itu jadi saluran berkatnya yang kita berikan sama orang lain. Nah, karena cara pandang kita melihat diri kita menentukan cara kita melakukan sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita melihat diri kita pemilik dari semuanya, maka kita cenderung ya udah kita keep semuanya untuk kita. Tapi kalau kita melihat diri kita adalah saya itu, kalau Bapak rohani saya bilang gini, Johnson, kamu harus lihat hidup kamu tuh kayak pipa, dia bilang, yang mengalirkan berkat dari Tuhan, mengalirkan ke sekitar orang di sekitar kamu. Ketika kamu tutup pipa dari bawah, kamu nggak mau kasih ke orang, berkat dari Tuhan juga yang dikasih nggak akan terus meluncur gitu, nggak akan terus ada, karena kamu lagi tutup berkat Tuhan di bawah untuk orang lain. Kamu perlu buka itu, share your life. Bagikan hidup kamu give sesuatu ke orang lain supaya berkat Tuhan terus tercurah buat hidup kamu. Nah itu saya pegang banget sampai hari ini. Saya terus berusaha untuk menjadi orang yang generous untuk memberi kepada orang-orang di sekitar saya. Supaya apa? Supaya saya nggak mau berkat Tuhan itu mentok buat hidup saya doang gitu. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Nah, the power of giving. Ada 3 hal yang saya pengen share dengan singkat kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Yang pertama, God is blessed when we give. Tuhan itu seneng loh waktu kita memberi. Nah, kita seharusnya semakin serupa dengan seseorang yang kita dekat dengannya. Karena nearness is likeness. Kedekatan akan membawa keserupaan. Ada amin ya. Nah, ada sebuah cerita, saya baca di buku, ada sebuah cerita gini. Di Amerika, waktu itu ada seorang tentara. Tentara ini lagi belanja gitu ya, belanja di supermarket. Dia belanja kebutuhannya sehari-hari, terus dia bayar, and then setelah dia bayar dia mau pulang. Waktu dia mau pulang, dia lihat ada anak kecil homeless, homeless itu apa ya? Orang yang nggak punya rumah gitu ya, duduk minta-minta gitu ya. Terus si tentara ini, waktu dia lihat anak tuh tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia masuk lagi ke supermarket, dia beliin roti gitu ya, dia dibeliin roti beberapa banyak. Terus dia kasih ke anak itu. Oh thank you kata si anak itu. Terus si tentara ini mau pulang, ternyata si anak itu kejar dia. Si anak tuh kejar dia, tergopoh-gopoh. Terus si anak tuh bilang gini ke si tentara itu, Tuan, apakah engkau Tuhan? Tanda tanya. Dan ini saya belajar, kita paling mirip dengan Tuhan waktu kita memberi.
kita waktu menyembah nggak mirip dengan Tuhan. Karena Tuhan itu nggak menyembah. Bener ya? Tuhan tuh menyembah siapa ya? Orang dia Tuhan. Kita sering bilang, oh saya udah sering ke gereja segala macam. No. Kita paling mirip dengan Tuhan waktu kita memberi. Karena Tuhan kita pun udah terlebih dahulu memberikan hidupnya buat hidup kita. Dia udah terlebih dahulu berkorban buat hidup kita. Nah, Mazmur 37 ayat 21 New Living Translation bilang gini, the weak borrow and never repay, but the godly are generous givers. Orang yang kenal Tuhannya adalah seseorang yang memberi dengan generous. Saya punya anak perempuan, sekarang mau umur 3 tahun, nanti bulan November. Nah, anak perempuan saya ini lucu. Tapi satu hal yang bikin saya itu seneng gini, kalau saya pulang kerja, terus sampai di rumah, istri saya bilang gini, Ria bilang gini, say, Win itu kamu banget loh. Waktu dibilang gitu kayak, wah, saya seneng banget. Waktu dibilang Win itu anak saya, Win itu kamu banget loh. Sifatnya, caranya, marah-marahnya, mukanya, saya tuh seneng. Waktu dibilang anak saya itu kayak saya banget. Tapi coba ya, waktu saya pulang, saya, anak kamu tuh ya nggak ada kayak kamunya dikit pun, menyebalkan. Kebayang nggak? Waktu hidup kita sama kayak Tuhan, yang kita tuh adalah generous. Tuhan tuh senang loh. Waktu dia lihat, wih, anak ini kayak aku banget. Iya nggak sih? Anak saya ini kayak aku banget. Aku tuh suka memberi. Anakku suka memberi. Kebayang kalau Tuhan suka memberi, kitanya pelit, bukan pelit lagi, pelit. Ini pelit di atasnya, pelit. Wah, kecewa banget Tuhan. Dia menciptakan kita serupa dengan gambarannya Dia. Tapi waktu itu nggak terjadi, wah pasti Tuhan kecewa banget. That's why yang pertama, waktu kita memberi, Tuhan tuh seneng banget. Generosity is an irreplaceable quality of spirituality. Jadi murah hati itu adalah tidak bisa dilepaskan dari kualitas spiritual seseorang. Kalau kita mau lihat, mau tahu, bertanya-tanya, kualitas spiritualnya Johnson itu seperti apa sih? Lihat aja dia generous atau enggak. Dia suka memberi atau enggak. Kualitas spiritual kita nggak ditentukan seberapa rajin kita datang ke gereja setiap hari, komsel setiap hari, nggak peduli. Tapi pertanyaannya, apakah kita orang-orang yang murah hati? Banyak kok orang datang ke gereja langsung pulang dan nggak ngelakuin apa-apa juga. Tapi saya percaya di tempat ini nggak ada. Karena saya lihat di sini semuanya orang yang murah hati. Ada amin. Honor the Lord from your wealth. Firman ini bilang bagus banget. Kita menghormati Tuhan dengan harta kita. Kita menyembah Tuhan dengan harta kita. Jadi kita menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, bukan cuma dengan worshipnya kita, tenaganya kita, enggak. Itu bagus. Tapi Tuhan mau kita juga menghormati Tuhan dengan harta kita. Ada amin. Jadi jangan takut untuk memberi, karena waktu kita memberi Tuhan disenangkan. Yang kedua, other people are blessed when we give. Orang lain diberkati waktu kita memberi. Katakan amin. Proverbs 11 ayat 25, the one who bless others is abundantly blessed. Those who help others are helped. Seseorang yang memberkati orang lain, dia juga akan diberkati dengan berkelimpahan. Nah, beberapa tahun yang lalu saya punya seorang anak rohani. 2000 berapa ya? 2016 mungkin ya. 2015, nggak lupa. Masih kuliah, pokoknya saya masih kuliah waktu itu. Masih kuliah. Saya punya seorang anak rohani. Anak rohani saya ini kuliah di Unpad di Jatinangor. Itu ada fotonya, namanya Saski. Nah, dia ini papanya udah sakit-sakitan. Mamanya bekerja di laundry ya kalau nggak salah, di laundry. Nah, jadi dampaknya dia kesulitan menjalani kuliahnya karena masalah keuangan. Beberapa kali dia pengen nyerah. Beberapa kali waktu kita ngobrol gitu ya, waktu kita komsel atau lagi kita ngobrol, dia sering datang ke saya, bang, saya kayaknya mau berhenti aja kuliahnya bang, saya udah nggak punya duit lagi.
Kiriman udah gak pernah datang lagi dari mama. Mama juga lagi susah banget. Waktu melihat itu, saya dan waktu itu istri saya, waktu itu masih belum jadian ya, masih teman pelayanan. Kita tuh punya belas kasihan dengan anak ini. Nah waktu itu kami mencoba dengan apa yang kami punya untuk bisa memberkati anak rohani kami ini. Akhirnya udah deh, kita kumpulin uang, kita patungan. Every month kita coba kasih uang ke anak ini sebisanya kita. At least dia bisa makan. At least dia bisa punya ongkos lah kalau ke gereja. At least itu aja yang kita bisa buat. Karena itu yang kita punya waktu itu. Kita belum punya uang waktu itu. Yang kita punya cuman itu. 5 roti dan 2 ikannya kita. Cuman itu yang kita punya. Aku ingat banget waktu aku ajak dia makan. Terus kita bilang, Saski, saya Maria komit untuk kasih kamu every month sejumlah ini yang kita bisa. Hopefully ini bisa bantu hidup kamu. Dan please jangan berhenti kuliah. Jangan berhenti kuliah. Kita akan bantu usahain apapun lah. Yang penting kamu terus kuliah, kami bilang. Waktu itu dia nangis-nangisnya. Dan tahu nggak? Waktu saya kasih itu dan dia nangis-nangisnya, kayak saya rasain kasih Tuhan melingkupi hidup saya. Orang kadang berpikir ya, dia yang diberkati, padahal saya yang diberkati. Waktu saya kasih yang saya bisa itu, wah, saya happy banget karena saya jadi saluran berkat Tuhan. Dan anak ini diberkati. Sekarang anak ini lulus kuliah, by the way. Udah lulus dan dia udah kerja di Jakarta. Dia jadi tulang punggung buat keluarganya. Can you imagine? Pemberian kita bisa memberkati orang lain. Hari ini mari coba lihat Bapak Ibu Saudara, orang-orang di sekitar kita yang perlu kita bantu. Sampai sekarang saya dan Ria selalu komit dari semua gaji kita selalu budgeting ya. Ini buat keperluan A, keperluan B, keperluan C, dan kita nggak pernah lupa kasih sejumlah persentase untuk memberi every month. Either itu ke anak rohani, either itu untuk traktir makan anak-anak. Karena kita mau hidup kita juga memberkati orang lain. Gak cuman buat kita aja. Semuanya dapetin sesuatu Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang terakhir, we are blessed when we give. Kita juga diberkati loh waktu kita memberi. Ada amin? Karena yang pertama, kenapa waktu kita memberi kita juga diberkati. Firman Tuhan bilang gini, the word of the generous gets larger and larger. The words of the stingy get smaller and smaller. Dunia orang yang murah hati akan semakin luas dan semakin luas. Tetapi dunia orang yang stingy itu apa ya? Pelit ya, kikir ya. Akan semakin sempit dan semakin sempit. Ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Artinya apa? Artinya peribahasa waktu kita SD perlu kita revisi. Peribahasa waktu kita SD bilang kan, hemat pangkal kaya. Buat Tuhan Yesus enggak. Generous pangkal kaya. Benar ya? Karena firman yang bilang orang yang murah hati hidupnya akan semakin larger and larger. Larger tuh semakin banyak peluang, banyak promosi, banyak kesempatan yang Tuhan kasih, banyak ketemu orang-orang yang kita butuhkan. Pokoknya banyak tiba-tibanya. Itulah dunia orang yang murah hati. Pilihannya di kita. Kita mau jadi orang yang murah hati atau jadi orang yang stingy. Semuanya kita kumpulkan hanya untuk diri kita sendiri. Ada amin Bapak Ibu Saudara sampai sini? Kita pernah tahu cerita 5 roti dan 2 ikan. Cerita ini sangat menginspirasi saya. Ada seorang anak kecil, dan saya percaya anak kecil itu waktu itu juga lagi lapar, bener ya? Pastilah dia lapar, karena semua orang juga lagi lapar waktu itu. Tapi dia rela memberi 5 roti dan 2 ikan, cuman itu yang dia punya. Dia kasih sama Yesus. Dan waktu itu dari situ dia bisa kasih makan berapa mereka? 5.000 orang hanya laki-laki. Artinya apa? Tadinya makanan itu hanya buat dunianya sendiri. Akhirnya karena dia kasih ke Tuhan, dia generous, itu jadi memberkati banyak orang. Dan dunianya dia jadi lebih luas. Kebayang gak? Sampai hari ini loh anak tuh kita ceritain. Gak tahu juga namanya siapa. Mungkin namanya David atau siapalah. Atau Johnson mungkin waktu itu namanya sebenarnya. Tapi yang saya yakin dunianya dia jadi lebih luas. Gue yakin waktu ketemu orang, kamu yang kemarin kasih makan ya?
yang kasih makanan kamu ya sama Yesus ya, terus kita bisa makan ya. Sini mampir ke rumah Om makan dulu. Mungkin kayak gitu ya gak sih? Karena dia murah hati banget. Jangan pernah remehkan pemberian kita kepada seseorang. Kita tidak pernah tahu dampaknya seperti apa. Nah, sekitar setahun yang lalu saya ditugaskan oleh pemimpin homesel saya untuk ada satu pasangan keluarga, mereka tuh baru masuk ke gereja di ICC. Terus kebetulan dia di homesel kami. Terus sama pemimpin homesel saya, dia bilang, "Sen, kamu bisa nggak bapain dia?" Dia kasih berbagai alasan. Ini adalah anak rohani saya yang udah menikah. Mereka tuh inilah pertama anak rohani saya yang mereka udah menikah. Karena banyak anak rohani saya itu masih kuliah gitu ya, masih kuliah atau udah kerja. Nah ini udah nikah. Aduh, saya bisa nggak ya Tuhan ya? Ini udah berkeluarga lagi, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Akhirnya ya udah deh, saya bold. Oke, saya mau membapai dia. Nah, di pertemuan pertama ngobrol gitu ya. Dulu saya ingat Pastor Victor selalu ajarin kami gini, Johnson, kalau one day kamu makan sama pengusaha, karena kebetulan dua orang ini adalah pengusaha muda gitu ya, suami istri ini sama-sama pengusaha. Kalau one day kamu makan sama pengusaha, usahakan kamu yang bayar, dia bilang gitu. Karena banyak di luaran sana kesempatan, pengusaha, kita yang makan banyak gitu ya, biarkanlah mereka yang bayar. Tapi saya diajarin Kak Victor bilang gitu, Johnson, kamu harus punya nilai. Kalau kamu makan sama pengusaha, usahakan kamu yang bayar. Jadi saya udah datang duluan, saya udah mau ketemu dia kan. Saya langsung kasih card saya, ATM ke si mbak-mbaknya itu kasir. Mbak, nanti meja itu saya yang bayar ya ini. Nah, kita makan, ngobrol segala macam, masih kaku ya, masih diem-diem, dia orangnya juga belum terlalu cair. Tiba-tiba aku tahu, biasanya kode kan. Aku ke toilet dulu ya, Bang, katanya. Pastor, aku ke toilet dulu ya. Biasanya kan gitu, diam-diam mau bayar kan. Biasanya gitu kan ya, Pastor ya. Terus aku udah lihat, wah, kok ke toilet kok arahnya ke sana ya? Kalau toiletnya di sana, dia jalan ke sana. Ternyata dia mau bayar. Terus waktu datang dia bilang gini, Pastor, jangan kamu yang bayar, saya aja yang bayar. Pastor, saya aja yang bayar. Ini saya udah nggak boleh gitu, Pastor, harus saya yang bayar. Dia bilang, nggak usah, aku bilang gitu. Aku masih bisa kok, aku bilang gitu kan. Tapi dari situ, dia ngomong, baru kali ini Pastor yang kasih kartunya sebelum makan supaya bayarin saya, dia bilang gitu. Dari situ kita jadi dekat banget. Bahkan 2 minggu lalu aku diminta untuk doain kantor barunya dia. Terus selesai doain kita makan. Tiba-tiba dia bilang gini, dia manggilnya Bang Johnson, Bang, aku punya ide. Kenapa tuh? Sebenarnya aku kan sekarang di HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya kalau nggak salah. Aku tuh punya banyak teman-teman di luaran sana yang nggak punya gereja. Mereka pengusaha masih muda. Mereka tuh nggak punya gereja lokal gitu. Bisa nggak kita di ICC? Aku mau deh bantuin untuk kita buat komunitas pengusaha muda. Dia bilang, buat apa? Supaya orang-orang ini bisa dijangkau. Karena kalau orang-orang ini merasa di gereja ada orang yang ada komunitas seperti mereka pasti akan datang ke gereja dan tertanam. Oh ya? Iya Bang. Dan dari situ kita bisa ajarin mereka dan itu bisa jadi berkat buat gereja, dia bilang gitu. Kebayang nggak? Karena kita memberi yang kita bisa, berkatnya justru datang lagi ke hidup kita. Yang saya nggak pernah tahu akan ada komunitas pebisnis muda dari orang ini. Tapi karena kita memberi sama dia, kita nggak aji mumpung sama dia. Wah, bener loh. Tuhan bilang bahwa hidup kita semakin luas. Hidup kita jadi larger and larger. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Dan saya percaya mungkin ini satu puzzle-nya Tuhan buat gereja ICC untuk menjangkau komunitas-komunitas para pengusaha yang di luar sana mungkin banyak duit tapi gak punya tujuan mau diapain duitnya. Kayak gitu. Dan yang terakhir, hidup dalam berkat. Tadi hidup semakin luas, berikutnya adalah hidup dalam berkat. The generous man will be prosperous and he who waters will himself be watered. Orang yang generous akan selalu prosper. Nah, saya mau cerita terakhir. Saya itu
mulai serius lagi dengan Tuhan 2014 saya mulai ya udahlah saya mau fokus lagi sama Tuhan, karena dari kuliah 2006 sampai 2013 saya itu kacau balau, dosa semua udah kacau lah hidupnya. 2014 saya mulai fokus lagi sama Tuhan saya mau hidup bener deh gitu ya. Nah dari situ saya terus diajarin, terus di PA-in, terus dibapain. Dan mulai dari situ saya udah komit, saya mau kasih hidup saya buat anak-anak muda waktu itu. Walaupun saya waktu itu cuman jadi home cell leader, pemimpin home cell. Di sini care cell ya, pemimpin care cell. Jadi saya diajarin untuk jadi orang yang generous. Padahal sebelumnya saya itu pelit, yang tadi saya bilang, pelit di atasnya pelit gitu ya. Udah pelit sekali. Ada teman saya minjam 2.000 pun saya tagih lagi, mana 2.000 kemarin kau pinjam gitu ya. Sekarang saking pelitnya gitu ya. Nah, tapi di gereja saya diajarin untuk jadi orang yang generous. Mari memberi. Dari situ, oh iya, setiap PA saya usahakan saya bayarin anak. Sampai anak saya bilang, bang gantian saya bayarin. Gak usah, kamu bayarin aja ke anak rohani kamu berikutnya. Saya bilang gitu, gak usah ke saya deh. Kamu lakuin hal yang sama ke anak-anak kamu. Terus kalau ada yang ulang tahun gitu ya, kan biasanya ada kue ulang tahun ya. Itu siapa yang beliin? Saya lah sebagai home leadersnya. Kadang patungan kalau memang gak ada banget, tapi saya usahain saya yang beliin. Tiup lilin happy gitu ya. Di reimburse ke gereja? Ya enggak lah. Sendiri. Uang sendiri enggak reimburse. Saya usahain beli kado. Kalau udah tahu anak saya ulang tahun nanti misalnya November, oh dari sekarang udah mulai nabung tuh. Biar bisa kasih kado dia nanti ulang tahun. Bahkan ada satu yang paling dalam buat saya, ada satu anak rohani saya yang dulu pernah kesini juga. Terakhir saya kesini bareng dia. Dia itu dulu nggak punya kasur, jadi dia sakit-sakitan. Jadi waktu saya datang ke kosannya, kayak di kosan tuh kayak tikar gitu, yang tipis banget itu. Wah pantasan nih anak sakit terus, aku bilang. Orang nggak ada kasurnya. Nah waktu itu ya udah deh, kita nabung untuk beli kasurnya dia. Bukan cuma beli, kita antar ke rumahnya, ke kosannya, kita pasangin, kita ajarin sapu kamar segala macam. Dan akhirnya justru sekarang orangnya luar biasa. Dia sekarang jadi manajer produksi di sebuah pabrik di Bandung. Orang yang dulu nggak punya kasur yang segini. Karena saya percaya gini Bapak Ibu Saudara, saya mau selesai. Generosity is not in your wallet, but in your mind. Murah hati itu nggak ada di kantong, bukan di kantong kita. Banyak orang bilang, nanti saya generous kalau saya punya duit banyak. Enggak, mumpung kita sekarang lagi nggak punya banyak, kita bisa generous kok. Ada amin ya. Saya mulai generous tuh, mulai memberi itu nggak dari saya punya apa-apa. Yang cuman kiriman dari orang tua berapa ya, saya belajar untuk sisihkan, untuk mencukupkan dengan diri saya apa yang saya bisa bagikan. Karena saya percaya kalau emang orangnya dasarnya nggak murah hati, mau duitnya sebanyak apapun ya tetap nggak murah hati. Tapi kalau emang dasar orangnya murah hati, seberapa pun yang dia punya, dia mikir baginya gimana ini buat teman-teman saya. Oh ini Indomie cuma ada satu, ya udah bagi ini kamu segini ya. Gitu ya gak sih? Atau telur dadar cuman bisa, ya udahlah cuman ini yang emang bisa bagi kecil-kecil gitu nih sama mau. Yang penting murah hati, bener gak sih? Karena murah hati itu bukan di kantong kita, tapi ada di pikiran kita. Nah, kita generous bukan nunggu kaya dulu, tapi dari sekarang kita bisa untuk jadi orang yang murah hati. Dan setelah dari mulai saya 2014 saya renung, waktu saya tulis ini firman ini saya renung, Tuhan, kadang saya mikir kalau bahasa Sundanya nanaonan iya kia-kiaan ya teh gitu ya, kasih orang ulang tahun, bayarin anak, emang ngapain sih, aku dapat apa sih Tuhan? Kadang mikir gitu dulu waktu ngelakuinnya. Nanaonan iya teh harus ke kosannya buat rayain ulang happy birthday to you gitu-gitu ya. Masih apalah. Nanaonan iya teh, emang Jansen gak ada kerjaan lain? Ada. Puji Tuhan waktu itu masih kuliah gitu, bisa kok ngerjain hal yang lain. Tapi akhirnya saya mengalami ini. Saya percaya gini, bukan pengetahuan tentang Tuhan yang membuat kita kuat dalam hidup, tetapi pengalaman kita dengan Tuhan. Bukan cuma pengetahuan, banyak orang kok jago teologi, tapi serius saya nggak ngalamin Tuhan. Buat saya pengalaman dengan Tuhan yang buat saya terus bisa berjalan. Apa yang saya alamin waktu saya murah hati? Saya renungin ya, kan saya ini dari keluarga yang menengah ke bawah lah ya dulu. Akhirnya
Puji Tuhan, berkat Tuhan banyak banget. Banyak banget, ini saya mau share beberapa aja. Mungkin Bapak Ibu juga pernah. Akhirnya saya menikah. Kok gak ada tepuk tangan ya saya menikah? Akhirnya saya menikah, banyak yang bilang istri saya masih kayak anak SMA. Kalau saya kayak om-om, jadi kayak anak SMA jalan sama om-om. Tapi saya ingat banget waktu kita mau menikah. Setahun sebelum menikah, kita cuma punya uang kurang lebih 10% dari budget nikah kita. Tuhan, ini bisa nikah gak ya dengan modal segini Tuhan? Kayaknya wah udah mulai semua daki-daki udah diginiin, bisa ada keluar duit gitu. Tapi gak keluar juga. Tapi Tuhan itu baik banget. Semua orang yang dulu kita berkati kita balik. Ada yang tiba-tiba ngasih, bang jas dari saya ya. Ada yang tiba-tiba, bang fotografinya nanti dari saya potong segini ya. Tiba-tiba yang ini, bang gak usah dibayar. Banyak banget berkat waktu itu buat pernikahan saya. Dan puji Tuhan, waktu nikah kita gak ada hutang sama sekali. Bahkan kita berkelimpahan. Setelah nikah, kan anak muda baru nikah, belum punya rumah, masih membangun hidup ya, masih merintis kehidupan waktu itu. Setelah nikah, tiba-tiba lagi ada bosnya Ria, bosnya istri saya panggil kita ke rumahnya. Sen, ya kok, saya tuh punya apartemen. Di mana kok? Di Landmark. Oh gitu, wah keren kok, bagus tuh di Landmark bagus banget tuh kok. Paling bagus tuh di Bandung apartemennya, aku bilang gitu kan. Ya supaya ngobrol aja. Terus tiba-tiba dia bilang, saya kasih kamu pakai 3 tahun gratis. Hah gimana kok? Kamu pakai sama Ria 3 tahun gratis, gak usah bayar apa-apa. Itu apartemen yang semua fasilitas ada, mulai kolam renang, jogging track, gym, apalagi ya, basket, semuanya ada di situ. Ya Tuhan baik banget, tiba-tiba. Sekarang puji Tuhan udah punya rumah sendiri, udah pindah dari sana. Waktu anak saya lahir, pertama masih 1 sih anaknya. Waktu anaknya lahir kan biaya lahiran gak murah ya Bapak Ibu Saudara ya. Tahu ya yang lahiran di rumah sakit gitu kan lumayan mahal ya. Waktu itu kan tetap ya kita masih bangun hidup, masih muda. Sekarang juga masih muda sih. Terus udah beres lahiran mau bayar nih ke dokter. Ke dokter kasirnya di rumah sakit. Terus ibu-ibunya bilang gini, Pak Jansen, iya Bu. Ini dokternya yang kemarin bantu proses lahiran anaknya, kenapa? Gak mau dibayar. Ah gimana coba ulang Bu? Jadi dokternya Pak gak mau dibayar. Jadi Bapak potong berapa puluh persen, banyak banget tuh dipotong. Wah dipotong. Wah terus Bu, potong. Iya Tuhan tuh baik banget. Kadang tiba-tiba ada yang kasih barang lah ke rumah. Tiba-tiba yang lucu kemarin, tiba-tiba ada yang kasih mesin cuci. Gak ada angin, gak ada hujan. Nah naonan ya teh, mesin cuci ada. Bahkan ini yang paling saya senang. Semua anak-anak yang dulu saya tolong, sekarang mereka yang banyak tolong hidup saya. Dulu anak-anak yang waktu masih muda kuliah, yang saya temenin ke rumah sakit, yang saya lap-lap muntahnya waktu rumah sakit, yang saya pernah ada satu orang yang saya harus cariin duit untuk dia bisa kuliah lagi. Saya harus ke omah, siapa tuh omah, ini ada anak butuh duit untuk disupport, please omah tolong, udah ini ada duit Sen, kamu bayarin lah uang kuliahnya. Karena kalau dia nggak dibayar nggak akan kuliah lagi. Saya harus antarin uangnya ke kampusnya. Semua orang-orang itu sekarang banyak nolong hidup saya. Banyak banget mereka nolong hidup saya. Banyak banget. Saya cuma mau bilang gini ke Bapak Ibu Saudara. Aku gak ngerti keadaan keuangan, finansial Bapak Ibu Saudara seperti apa hari-hari ini. Cuman yang aku tahu, jangan kurangi kualitas memberinya kita. Tetaplah jadi orang yang murah hati. Karena aku percaya, Tuhan itu sumber buat hidup kita. Kadang kita berpikir sumbernya itu kita. Kita yang kerja keras mati-matian, kita pikir semuanya itu dari kita. Padahal Tuhanlah sumber satu-satunya buat hidup kita. Tuhanlah sumber segala hal dalam hidup kita. Kalau kita percaya itu, maka kita gak takut untuk memberi di rumah Tuhan. Untuk memberi kalau Tuhan suruh berkati anak itu, kita gak takut. Karena kita tahu siapa sumbernya kita. Tuhan. Hari ini mari aku berdoa supaya kita mulai, enggak ya, Tuhan yang jadi sumber hidup saya.
Bukan kekuatan saya, bukan pengalaman saya, bukan hebat saya di kantor, bukan promosi, no, tapi Tuhan adalah sumber buat hidup saya. Semua berkat itu waktu kita dikasih berkat gitu ya. Ada yang untuk kita makan, firman Tuhan bilang gitu ya, ada untuk kita tabur, benar ya. Ada yang untuk kita makan, ada yang untuk kita tabur. Waktu kita memberi, itu seperti kita sedang menanam benih yang one day akan kita tabur buat hidup kita. Kita gak pernah tahu kapan kita akan menuai benih yang kita tabur itu. Firman Tuhan bilang, waktu kita tidur kita gak tahu apa yang terjadi, benih itu tiba-tiba tumbuh aja. Nah, tapi yang menarik, benih yang terus kita pegang tidak akan jadi apa-apa. Benar ya? Bapak saya kebetulan dulu suka berkebun, suka bertanam tanaman gitulah. Kalau dia punya benih dan dia hanya pegang terus benih itu, percayalah, sebulan kemudian, 2 bulan kemudian jadi apa? Busuk. Tapi benih yang kita taruhkan di tanah, one day akan tumbuh. Dan kita bisa nikmati buahnya dalam hidup kita. Aku gak tahu apa yang menjadi kondisi Bapak Ibu Saudara hari ini, tapi aku tahu setiap kita punya roti untuk dimakan, tapi juga punya benih untuk ditabur. Jangan makan benihnya, tabur benihnya. Makan rotinya, tabur benihnya. Ada amin? Yang terakhir, kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Aku boleh undang setiap tim praise and worship boleh naik ke depan. Yang terakhir, Randy Alcorn bilang bagus gini, if Christ is not Lord over our money and position, then He is not our Lord. Kalau Yesus tidak menjadi Tuhan atas uang dan semua harta benda kita, berarti Dia bukan Tuhan kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Hari ini coba kita cek siapa yang jadi Tuhan buat hidup, buat uang kita, buat harta kita. Apakah kita yang jadi Tuhannya? Ataukah Yesus yang menjadi Tuhan buat semua apa yang kita miliki? So hari ini waktu kita menyembah, boleh nggak kita kembali sama sumbernya kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Yang dia akan kasih kita kekuatan untuk kita bisa jadi orang-orang yang generous. Karena waktu kita generous, waktu kita sedang memberi, itu menyukakan hatinya Tuhan, itu bisa memberkati orang lain, bahkan itu bisa memberkati hidup kita. Jauh dari apa yang pernah kita bayangkan dan pikirkan, itu yang Tuhan taruhkan buat hidup kita. Boleh gak Bapak Ibu Saudara kita menyembah Tuhan, kita nyanyikan lagi lagu ini. Bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Bapakku sembah padamu, Bapakku cari wajahmu. Bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Begini ku sembah Bapakku yang Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Mari arahkan tanganmu sama sumbernya, Tuhan itu sendiri. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagi. Yes, we worship you, Jesus. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari. Dengan senap hatimu katakan sekali lagi.
bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. So, CDC saudaraku, hari ini aku mau berdoa buat setiap saudara yang mungkin hari-hari ini lagi ngalamin struggle dalam hal finansial, dalam hal keuangan. Mungkin lagi nggak oke banget hari-hari ini. Tapi aku tahu Dia Tuhan yang nggak pernah gagal buat hidup kita. Boleh nggak dengan rendah hati buat setiap saudara yang iya Tuhan, aku lagi struggle dalam hal keuangan. Boleh nggak dengan rendah hati, setiap mata tertutup, hanya saudara dan Tuhan hari ini. Boleh nggak Bapak Ibu Saudara taruhkan tangan kananmu di dada, gak usah takut. Hanya engkau yang merasa, Tuhan aku lagi butuh berkat dalam hal finansial. Thank you. Oh Jesus, Syamu ya ralaka makaya karabaka. Shikamu ralama sana makaya ralamu kaya ralabaka. Shikaramu ya ralabaka ya kamakaya karalabaka. Basata kamakaya ralamu. Shikamu ralama kasandara makaya. Shikaralama ya karalama sakaralama kaya ralabaka. Shiramu ralama ya ralama kaya. Shikarama sandara makaya. Shikaralama kaya ralabaka ya. Shiralabaka ya. Yes Tuhan berdoa buat setiap saudaraku, buat setiap saudaraku yang menaruhkan tangan kanannya di dada. Tuhan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bukankah Engkau pencipta langit dan bumi? Tuhan, bukankah Engkau yang membuat semuanya terjadi hari ini Tuhan? Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memerintahkan berkat turun atas saudaraku hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa Tuhan buat biar setiap kerja keras mereka, biar semua usaha mereka kerjakan di dalam satu ruang namanya tahta kasih karunia Tuhan. Biar mereka nggak bekerja keras di luar tahta kasih karunia Tuhan. Aku berdoa lingkupi mereka dengan tahta kasih karuniamu Tuhan. Berdoa ada promosi yang baru. Aku berdoa ada peluang-peluang yang baru. Ada pintu-pintu berkat yang terbuka. Aku patahkan setiap langit tembaga di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa ada setelapak awan yang one day akan jadi hujan buat hidup mereka. Aku berdoa Tuhan, bukankah Engkau yang bilang bahwa waktu kami mencari, kami akan mendapatkannya. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada breakthrough dalam finansial setiap kami. Biar setiap kami, even kami lagi nggak oke Tuhan, kami tetap jadi orang-orang yang generous. Kami tetap jadi orang-orang yang memberi. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang memberi. Tuhan kami adalah Tuhan yang memberkati. So kami jadi anak-anak Tuhan, mau jadi anak-anak yang juga generous, murah hati, memberi. Karena kami tahu waktu kami generous, waktu kami memberi dari apa yang kami punya Tuhan disenangkan dengan itu. Bahkan orang lain bisa diberkati, bahkan kami juga akan diberkati Tuhan. Thank you. Aku berdoa ada atmosfer generous di tempat ini. Ada orang yang nggak takut untuk memberi di tempat ini. Karena mereka tahu siapa sumber dalam hidup mereka, yaitu Yesus Kristus namanya. Sumber buat semua hidup kami. Thank you Lord. Thank you Tuhan. Boleh gak kita sembah Tuhan sekali lagi? Hanya bagimu pujian, ku kagum dan sembah. Mari setiap kita mengangkat tangan dan katakan, Bapa-Ku cari wajah, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ini ku
Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Jensen, sangat luar biasa sekali. Berbari kasih aplaus dulu dong. Saya sangat diberkatin. Katakan saya sangat diberkatin hari ini. Saya sangat diberkati hari ini. Ya, 3 hal. Tuhan memberkati orang yang memberi. Orang lain juga diberkati ketika kita memberi. Dan kita juga diberkati ketika kita memberi. Amin. Amin. Benar. Bukan pengetahuan tentang Tuhan, tapi pengalaman dengan Tuhan yang bikin kita kuat. Amin. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Amin. Paling gak enak tuh kalau datang ke sebuah gereja. Saya dulu sering pergi ke kota-kota. Jadi lagi ada pekerjaan, saya kan sering pindah-pindah tuh kota gitu. Terus saya datang ke gereja nggak ada yang menyapa. Itu tuh nggak enak banget teman-teman. Gitu. Nggak ada, terus orang-orang salaman hai, terus gue nggak disapa gitu. Kayaknya gila, sedih banget gue gitu kan. Nah kita nggak mau kayak gitu tuh. Kita pengen banget setiap ada orang baru yang datang, kita tuh pengen nyapa. Kita pengen membuat gereja ini seperti rumah. Nah, siapa yang baru datang nih? Coba lambaikan dulu tangannya. Wow. Welcome home. Welcome home Bapak Ibu. Kasih salam dulu. Kita pengen ini menjadi rumah. Selamat datang di rumah kita. Dan kita juga akan memberikan persembahan. Bapak Ibu di tempat duduk Bapak Ibu udah ada amplop. Dan juga kalau mau scan QR juga bisa atau transfer juga bisa. Nah ada ayat nih 2 Korintus 9 ayat 10. Saya sangat diberkati sekali dengan firman hari ini. Bro, kita gak janjian kan? Enggak ya, enggak. Kita gak janjian tuh. Tuhan ngingetin, ini sebenarnya ayat minggu lalu juga Tante Rosari. Nah hari ini juga sebenarnya saya diingatkan ayat yang sama. Cuman waktu Tante Rosari kemarin ngasih ayat ini, saya diingat tuh kan kayak gini nih. Ia menyediakan benih bagi penabur. Berarti sebenarnya kan Tuhan udah nyediain benih nih. Gitu. Sebenarnya bagian kita itu bagi penabur. Pertanyaannya kita nih mau nabur nggak sih? Gitu. Tadi kata jangan-jangan tuh benih juga kita simpan, benih yang udah Tuhan kasih. Tuhan yang ngasih benih loh. Gitu. Tuhan udah ngasih benih, bagian kita menabur. Menabur aja nggak mau gitu. Gimana mau diberkatin gitu kan? Jadi cuma nabur doang nih gitu. Again, pisahin roti dulu, pisahin roti dan benih gitu. Benih ditabur, rotinya dimakan. Jangan benihnya juga dimakan juga gitu. Nah, dengan persembahan ini kita percaya persembahan yang Bapak Ibu tabur dan kembalikan, perpuluhan yang dikembalikan itu akan memperluas kerajaan Tuhan di bumi, menjadi alat perpanjangan Tuhan di bumi. Silahkan Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, kami ya berikan waktu. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali hari ini untuk generous Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau mengaruniakan kami kemurahan hati. Kami percaya Bapa, berkat yang telah Engkau berikan kepada kami adalah di situ juga ada benih yang harus kami tabur Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur akan kami tuai Bapak. Bagian kami menabur Tuhan. Kami percaya juga kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami percaya juga kerajaan-Mu di bumi diperluas karena benih-benih yang kami tabur Tuhan. Kami percaya juga dari benih yang kami tabur akan banyak orang diberkati. Dan juga keluarga kami diberkati Tuhan. Kapasitas kami diperluas Bapa. Keuangan kami disembuhkan. Dan kami juga memiliki terobosan finansial Tuhan. Kami percaya nama-Mu dimuliakan atas pemberian yang sudah kami berikan. Terpujilah nama-Mu,
Berkati tangan-tangan yang memberi dan juga tangan-tangan yang belum memberi pada saat ini Bapa. Tapi kami percaya akan ada terobosan finansial untuk setiap orang-orang di tempat ini. Haleluya. Amin. Ibadah hari ini tidak akan pernah terwujud tanpa volunteer. Mari kita berdiri Bapak Ibu dan kita kasih applause dan kita kasih appreciate yang luar biasa untuk volunteer orang-orang. Thank you volunteer. Thank you. Ya silakan. Buat Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, kita ada CDC Kids. Lalu, nah tadi yang udah dibilang Pastor Jensen itu ibadah perdana. Wow, kasih bilang wow. Ibadah RO. Jadi kita akan ada 2 ibadah. Jam 9 kita akan ada ibadah umum. Lalu nanti tanggal 8 Oktober itu akan mulai tanggal 8 Oktober setengah 12 ibadah RO perdana. Mana suara anak-anak muda di tempat ini? Wow, Dan mesbah doa kita setiap Senin itu online, lalu mesbah doa juga Kamis itu offline di Ruko Sekretariat. Lalu juga ada doa Arrow setiap hari Selasa jam 5 sore. Spiritual journey kita juga ada hari ini juga. Oh enggak ada. Ya 24 September. Spiritual Journey itu Cash Power dengan di Pastor Chris yang akan melayani. Itu biaya 50.000 itu sudah termasuk buku dan makan siang. Nah satu lagi kita ada Care Cell. Bapak Ibu yang belum tergabung di Care Cell, mari tergabung di Care Cell. Saya sangat merasakan keluarga kami diberkati dengan tergabung di Care Cell. Kami memiliki keluarga juga di luar selain di setelah ibadah gitu. Lalu buat Bapak Ibu jangan pulang dulu, kita ada coffee break ya? Break, enggak break sih. Setelah ini ada coffee time, bukan coffee break. Karena coffee break ada lagi acara setelahnya. Jadi coffee time, sesudah itu kita akan, ya jangan dulu pulang. Kita pengen berkenalan, kita pengen ngobrol, kita pengen tahu kabar Bapak Ibu semua. Lalu buat yang baptisan air nanti jam 11 itu sudah ada di area kolam. Wow, ada 4 orang. Hari ini ada 4 orang yang akan dibaptis, Bapak Ibu. Luar biasa tuh. Jam 11 ya, jangan udah ada di area kolam. Oke, kita akan doa berkat, kita akan pulang. Sebelum itu kita akan doa berkat oleh Pastor Chris. Boleh Pastor Chris dipersilakan. Saya belum tutup doa dulu, pengen dengar suaranya Eca. Wow. Silakan ya Eca nyanyi dulu 1 lagu 2 lagu terserah. Silakan. Ya Bapak Ibu, jadi Eca ini PWL di gereja ICC ya. Jadi kita mau dengar dulu penampilan dari Eca. Selamat pagi semuanya. Oke, perkenalkan nama aku Eca Rebecca. Saya worship leader dari ICC Bandung. Boleh mungkin kita semua bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan sekali lagi aja sebentar. Percaya hari ini Tuhan berbicara banyak buat setiap kita ya, amin semuanya. Dan hari ini percaya ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mengandalkan hidup kita sama Tuhan, Tuhan itu dengar setiap doa kita. Tuhan itu menjadi jawaban juga buat setiap kita, apa yang kita doakan. Tuhan pasti gak mungkin tinggal diam. Tuhan mendengar asal hari ini kita mau bergantung sama Tuhan. Amin. Oke, hari ini kita mau menyembah Tuhan sebentar. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan.
Karena kami percaya Tuhan ketika berjalan bersamamu, gak ada yang mustahil, gak ada yang gak mungkin di dalam Tuhan. Karena kami tahu ada masa depan bersama Tuhan. Kami akan melihat hidup kami diberkati, kami melihat hidup kami diperlengkapi sama Tuhan. Because you are our provider Jesus. Thank you. Boleh berbahasa roh dulu sebentar. Syikiri arabayaka arabayaka. Horabaya rabaya rabaya rabayaka. We worship you Jesus. Horabayaka rabaya. Syikiri arabaya rabayaka rabaya rabaya rabaya. Harabaya syikiri harabayaka. Harabayaka harabaya larabaya harabaya se. Harabaya syikiri harabaya rabayaka. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari terus mencari Tuhan. Harabayaka harabaya larabaya harabaya se. Mari berbahasa roh 1-2 menit ke depan. Syikiri harabayaka harabaya se. Harabayaka, kami mencari-Mu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Horabayak harabayaka. Rancangan-Mu yang terbaik untuk setiap kami. Horabayak harabayase. Oh Jesus, Yesus Kau bersamaku. Oh yes Jesus, thank you Lord. Yes Jesus. Horabayaka. Mari sama-sama katakan, Tuhan ku memuji-Mu. Katakan hatiku menyembah-Mu. Meskipun musim berganti, ku tetap percaya kasih-Mu. Katakan Tuhan ku memuji-Mu. Tuhan ku memuji-Mu. Hatiku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Meskipun musim berganti, ku tetap percaya kasih-Mu Mari angkat tanganmu dan katakan, rancangan-Mu melebihi setiap rancanganku, dan kasih-Mu Tuhan, dan kasih-Mu yang peliharaku, biar langkahku, biar langkahku berada di setiap hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu. Seluruh hidupku, boleh berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita, ya Jesus. Seluruh hidupku untuk-Mu. Sama-sama katakan dengan imanmu, Tuhan ku memuji-Mu. Tuhan ku memuji-Mu. Hatiku menyembah-Mu. Meskipun musim berganti, ku tetap percaya kasih-Mu setia, rancangan-Mu, jangan
Tuhan. Mari nyanyikan. Melebihi setiap rencana. This is our faith, Lord. Nyanyikan dengan imanmu. Dan kasih-Mu Kau peliharaku. Oh, thank you, Jesus. Biar langkahku berada di setiap jalan. Hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Hanya untuk-Mu seluruh hidupku. Haleluya, berikan sorak-sorai. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Ini penyembahan kami. Ini puji syukur kami. Kami naikkan hanya untuk Tuhan Yesus. Karena Engkau hari ini yang menjadi alasan kami tetap berjalan, tetap kuat, tetap punya alasan untuk tetap berjuang untuk setiap hidup kami, Tuhan. So hari ini kami mau menutup bungkus Tuhan penyembahan kami ini. Kami percaya kami pulang membawa sesuatu. Kami percaya kami pulang gak sama lagi, Tuhan. Ada hidup yang diperbaharui bersama Tuhan. Thank you Jesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama boleh katakan amin. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Eca. Thank you banget buat Pastor Jensen, pelayanannya thank you, bagus banget firmannya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bagus banget kita hari ini kita diberkati semua, amin. Amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan pesan buat saya pribadi mengena kalau kita memberi ya, itu bayangkan Tuhan, mirip gak saya dengan Tuhan? Ketika memberi loh, tadi bilang kalau menyembah enggak, karena Tuhan enggak menyembah. Tapi kalau memberi itu bayangkan, iya ya, memberi, Tuhan juga memberi. Bahkan Tuhan memberi hidupnya, nyawanya bagi kita. Nah, kita percaya bahwa sesuatu ini Tuhan ajarkan melalui hal yang nyata dalam kehidupan Tuhan pribadi. Menjadi teladan dalam hidup kita, Yesus sebagai Tuhan kita, Dia sudah praktekkan hal memberi. Ya, Tuhan itu generous, bahkan lebih, ya, memberi nyawanya. Kita belum apa-apanya, tapi kita belajar hari ini untuk belajar memberi. Firman Tuhan bukan pengetahuan. Amin. Katakan firman Tuhan bukan pengetahuan. Firman Tuhan bukan pengetahuan. Firman Tuhan itu kita tahu tentang Tuhan yang membuat kita tuh kuat. Kita punya sesuatu pengalaman bersama Tuhan. Bukan hanya pengetahuan kita, tapi kita harus praktekkan dalam kehidupan kita. Amin. Memberi satu hal yang terus taruh di dalam hati, bukan taruh di kantong. Bukan taruh di kantong kita, tapi hal memberi adalah di pikiran kita. Belajar pikiran kita seperti Kristus. Amin. Dan saya percaya hari ini kita sungguh diberkati dan melalui firman Tuhan sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri kita supaya lebih diberkati lagi belajar untuk memberi buat kemuliaan Tuhan. Hanya bagi kemuliaan Tuhan. Semuanya segala pujian dan penyembahan kita. Mari Bapak Ibu kita berbahasa roh. Oraba sikarabahaya rabahaya rabah. Oraba kabah sikarabahaya rabahaya rabah.
Sikarabakara sikarabahaya Orababa sikarabah. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Orabasikarabahaya rababa. Kau melihat setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar jemaat-Mu menangkap isi hati-Mu Tuhan Yesus. Biar semakin lama kami semakin mirip dengan gambaran Tuhan. Kami percaya Kau punya rancangan yang luar biasa. Rancangan yang indah bagi setiap umat-Mu ini Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau kasih karunia. Engkau, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, yang diberkati katakan amin. Mari sama-sama nyanyikan. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku. Happy Sunday, guys.